merahku di pundak. Selamat pagi anak-anak. pagi, Apa kabar hari ini? baik. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, kita akan dipimpin oleh Clara. Kepada Clara dipersilakan. Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhanku yang Maha Pengasih dan Penyayang, lindungilah kami, bimbinglah kami, dan ampunilah kesalahan kami. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Adelia, Aurelia, Yavani. Pertemuan yang lalu kalian sudah belajar materi sebelumnya tentang apa? Bilangan Lima. Ada yang tahu dan masih ingat apa saja itu bilangan prima? Nah, hari ini kita akan belajar pelajaran matematika dengan materi yaitu pengertian segitiga, lalu sifat-sifat segitiga dan keliling segitiga. Kan bisa memahami yang pertama, kalian diharapkan tujuannya memahami pengertian segitiga. Lalu yang kedua, kalian diharapkan dapat menyebutkan sifat-sifat segitiga. Lalu yang ketiga, kalian diharapkan dapat menentukan keliling segitiga. Ada 3 tujuan tadi yang diharapkan setelah kalian belajar dari materi tersebut. Sebelum kita memulai materi, kita sama-sama melakukan tepuk. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 2, tepuk 1, tepuk 3. Oke. Yaitu pengertian segitiga. Pernah melihat benda-benda di sekitarmu yang berbentuk segitiga? Rumah. Pernah. Rumah kotak kubur. Rumah yang berbentuk Segitiga. apalagi selain rumah? Penggaris. Penggaris. Ya, penggaris atau star. Selain penggaris apa lagi? Kotak segitiga. Kotak segitiga, betul, bagus sekali. Apa lagi? Kapal empat. Apa tadi? Farah? Kapal segitiga. Yang tadi itu tanyakan dengan segi 4. Benda yang berbentuk segitiga. Gantungan baju. Gantungan baju, bagus sekali. Benar. Hanger. Ada hanger yang berbentuk segitiga. Asbak. Iya, benar. Ada yang pernah buat asbak?
asbak yang berbentuk segitiga. Selain asbak, apa lagi? Ya, apa? Parang. Parang. Adakah parang yang berbentuk segitiga? Tidak ada. Mungkin tahu tak ya maksudnya? Garis. Tadi sudah jawab juga teman-teman. Apa? Oh, kotak liar. Iya. Berbentuk segitiga. Bagus. Kalian sudah bisa menyebutkan benda-benda apa saja yang ada di sekitar kalian yang berbentuk seperti segitiga. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bangun ruang yang namanya segitiga. Apa artinya? Apa arti dari segitiga? Ya, gunung juga termasuk contoh benda yang berbentuk segitiga. Nah, sekarang ada yang tahu pengertian dari segitiga? Ada yang tahu? Ini gambar apa? Ya. Ini contoh dari sebuah gambar segitiga. Segitiga ada berbagai macam jenis. Yang ada di depan ini salah satunya adalah gambar segitiga siku. Selain segitiga siku-siku ada lagi yang tahu selain jenis ini? Segitiga sama sisi. Segitiga sama kaki. Segitiga lancip. Segitiga apa lagi? Ya, salah satunya di depan gambar ini adalah gambar segitiga siku-siku. Ya, apa arti dari segitiga? Ada yang tahu? Ya. Segitiga, pengertian dari segitiga sendiri itu adalah di sini ada segitiga, ada garis sisi A, B, dan C. Ada sisi A dari segitiga, sisi AB, lalu sisi BC, dan sisi AC. Yang mana yang dinamakan sisi? Sisi yang ini ya. Ini. A, B. Lalu B, C. Yang miring adalah sisi A, C. Sisi yang tegak ini sisi AB, dan yang menjadi alasnya adalah sisi BC. BC itu disebut alas. Sisi miringnya AC. Ya, perhatikan 3 garis macam-macam tergantung dari ukuran ya. Ya. Kasih contoh di sini ada yang namanya busur derajat ya. Ya. Ini adalah sudut A, sudut B, dan sudut C. Nah, kalau kita ukur menggunakan busur derajat, kita pasti tahu ukurannya setiap sudut ini berapa. Tapi di sini dalam materi hari ini kita tidak belajar tentang pengukuran sudut, tapi kita belajar tentang bagaimana arti dari segitiga. Ya, sebelum kita mengartikan segitiga itu adalah 3 garis lurus yang saling berpotongan membentuk 3 sudut. Ada garis sisi AB,
BC dan garis sisi AC. Saling berpotongan membentuk 3 sudut. Sudut A, sudut B. Arti dari segitiga. Pengertian dari segitiga yaitu bangun datar yang diperoleh dengan menghubungkan 3 garis yang lurus yang saling berpotongan serta memiliki 3 sudut. Kita melangkah kepada materi yang berikut yaitu sifat-sifat segitiga. Sifat-sifat segitiga. Tadi dari pengertian segitiga kita sama-sama sudah perhatikan. Di sini ada yang namanya sisi AB, ya. Sisi AB. Sisi AB. Lalu dari segitiga ini ada lagi sisi apa nih? BC. Yang menulis coba perhatikan ke depan sini. Yang menulis ya. Ya. Yang berikut ini sisi apa? C. Sisi BC. C. Sisi BC. Lalu yang ketiga ada sisi AC. Sisi AB, BC dan AC. Contoh mistar ya. Mistar ini berbentuk apa? Segitiga. Nah, kalau misalnya ibu taruh A di sini toh, di sini ya, A, B dan C. Seperti tadi gambar. Itu sama ya. Sisi A, B, sisi B, C, lalu sisi AC. Sudah sampai di situ. Sudah mengerti artinya sisi? Ya. Berikutnya AC memiliki titik 3 titik sudut. Apapun jenis segitiga, tetap titik sudutnya ada di 3 ya. Itu sifatnya sama. Ada di 3, yaitu sisi AB, BC, dan AC. Jadi 3, yaitu sisi AB, BC, dan AC. Untuk menentukan keliling segitiga, kita perlu memperhatikan sisi-sisi dari segitiga. Tadi kamu sudah tahu, kalian sudah tahu. Keliling segitiga pertama ada sisi AB, sisi BC dan sisi AC. Misalnya di sini dengan menggunakan mistar, misalnya ya, ukur di sini ukuran dari sisi AC, misalnya panjangnya itu adalah 15 cm. Kita mau menentukan keliling semua ini.
kelilingnya, berarti jumlah keseluruhan. Kita akan membuat rumus seperti apa? Rumus itu berarti memasukkan untuk mencari keliling, kita harus bisa menentukan rumusnya. Caranya bagaimana? Yaitu dengan kita menjumlahkan apa? Menjumlahkan Ada yang tahu? bilangan. Menjumlahkan bilangan ya. Menjumlahkan setiap sisi yang ada, karena kalau sisi A, B, B, C dan AC ini menjadi jika menentukan keliling maka kita harus menjumlahkan setiap sisi. Caranya bagaimana? Kita jumlahkan saja. Sisi AC berapa? 5 cm. Kita jumlahkan atau kita tambah, ya toh? 5 cm ditambah dengan 12 cm ditambah dengan 13 cm. Berapa jumlahnya? 5 cm ditambah 12 cm ditambah dengan 13 cm. Berapa jumlahnya? 30. Ya, bagus. Ada yang bisa menjawab. 30 cm. Jadi, untuk menentukan keliling cukup dengan kita menjumlahkan sisi-sisi dari segitiga. Untuk menentukan keliling segitiga ini semua ya, ini namanya keliling ya. Sama kayak kalian biasanya bermain lalu keliling dari, misalnya ada sebuah rumah yang bentuknya segitiga. Mau main keliling-keliling, keliling setiap rumah itu. Maka itu berapa panjangnya, berapa lebar, berapa kelilingnya itu. Kita balas lagi. Dari ujung ke sini. Balas lagi. Balas. Buka. Balas. Balas. Udah balas. Balik lagi. Kasih ke Belakang. Udah tuh. Lipat. Balik begini. Udah. Jadi sekarang sudah jadi seperti ini, kita tinggal lipat dia bentuk segitiga, kita bisa bentuk sendiri. Buat begini. Baik. Coba bentuk dia punya itu. Lepas tadi itu jadinya begini. Kita bekas langsung bisa jadi segitiga. Coba. Nah, nanti dia jadi. Itu ada yang sudah bisa. Ayo, siapa yang sudah bisa angkat? Coba angkat tinggi. Yang sudah bisa. Nah, yang sudah bisa kasih ajar temanmu. Jangan kok garang-garang sini. Tulis sisi A, sisi B, sisi C. Tulis di segitigamu. Ya. Tulis sisi-sisinya. Sisi A, sisi B, dan sisi depan menjawab hasil diskusinya masing-masing. Betul sudah. Ada soalnya 4 soal. Bahas bersama. Mana ketua? Ya. Ini.
Dua menulis. Ya. Kertasnya disimpan, kerja dulu tugasnya. Ya, kertasnya disimpan dulu. Guru kita kan gimana? Silakan kelompok 1 untuk maju membacakan hasil diskusi. Silakan kelompok 1 kiranya bacakan ya, jadi tepuk tangan. Tepuk tangan. Ya, tepuk tangan. Jawabannya bisa dikumpul di depan sini. Dari buka. Balik ke depan. Ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada pertanyaan, sebelum kita mengakhiri, sama-sama kita kembali menyimpulkan pelajaran hari ini, yaitu pengertian dari segitiga. Ada yang bisa menjawab?
arti dari segitiga? Segitiga yaitu bangun datar yang diperoleh dengan Tiga. menghubungkan tiga Sisi. ya tiga apa? Sisi. Tiga garis yang lurus yang saling apa? Berpotongan serta memiliki berapa sudut? Tiga. Sudut. Lalu sifat-sifat segitiga yang pertama apa? Pertama, mempunyai tiga sisi, yaitu sisi AB, BC, AC. Yang kedua, mempunyai tiga titik sudut, yaitu titik sudut A, titik sudut B, dan titik sudut C. Yang ketiga, sifat segitiga yang ketiga adalah jumlah ketiga sudutnya yaitu 180 derajat. Lalu terakhir dalam menentukan pending kita menjumlahkan ketiga sisi dari segitiga, yaitu sisi AB ditambah dengan sisi BC ditambah dengan sisi AC. Sudah jelas semuanya? Sudah. Baik. Sebelum kita pulang, harap anak-anak sekalian pelajaran hari ini bisa dipahami dan juga pulang bisa melanjutkan di rumah dengan belajar sendiri. Ada yang belum dipahami, bisa latihan sendiri di rumah. Jika tidak jelas, pertemuan berikut ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas, bisa kita saya bisa bertanya dan kita bahas kembali yang belum jelas. Kemudian Putra dan Roh Kudus. Amin. Yang satu yang maha pengasih dan penyayang, lindungilah kami, bimbinglah kami, dan ampunilah kesalahan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang, guru. Selamat siang, teman-teman. Langsung Udah, masih